3. Halo teman-teman, hari ini kita akan berbincang langsung dengan pelaku usaha yang sudah sukses ekspor ke mancanegara. Yuk, ikuti keseruan kita. This is a furniture manufacturer located in Bantu, Yogyakarta, Indonesia. Established since 2001, Kayu Malas Company has achieved 2,000 square meters of factory in Yogyakarta, Indonesia. Our commitment to sustainability is reflected in our use of raw materials, certified by the Indonesian Ministry of Forestry, ensuring responsible practices for a better future. This is where the teakwood arrives, after a long journey from the island of Sulawesi, with sorting and cutting as the first step in the teak process. The teak is measured inch by inch to get the perfect size on every side. We ensure that every teakwood to be processed has achieved a certain level of humidity that allows the teakwood to have the perfect level of dryness, giving our products high durability at every step. Skilled professionals pour their heart and expertise into ensuring that each piece of wood is transformed into something truly stunning. We trust that professional craftsmanship will increase production capacity while maintaining the highest standard. Driven by advanced resources from our dedicated research and development team, we merge originality and innovation in an integrated design process. You don't have to worry about standard or common designs, because Kayu Malas comes with a service that provides furniture that can be customized according to customer needs and personal preferences. Products that have been assembled under a check process. We make sure every component is installed properly. Every surface of the part is carefully maintained and smooth, preparing the wood to receive a coat of paint. The painting process not only adds a vibrant touch of color, but also enriches the natural beauty of the teakwood and making it resistant to weathering and daily wear. Kayu Malas supports the global market by exporting high-quality furniture from various countries around the world, ensuring that each product meets international standards and exceeds customer expectations. Driven by our ambition to be a top-tier competitor on the global stage, Kayu Malas Company continues to innovate and develop in a healthy and independent way. Every product we produce is focused not only on quality, but also on the ability to provide the best solutions for our customers. By developing a competent team and a solid organization, we believe that customer satisfaction is not only a goal, but the foundation of every step we take. Together, we not only create furniture, but also provide a valuable experience where we trust and fulfill your needs with our hearts. To ensure that the product meets our highest standards and provides satisfaction to our users, we carry out a very careful final quality control and performing water resistance tests. We provide test results on our products that have been tested to qualify applications for LOTSO certification program. With great attention to detail, we carefully package our product to ensure it is safely and securely wrapped, giving it maximum protection during the shipping process. The manufacturing process that we fully manage ourselves with international standards provides assurance that every product you receive is going through strict and dedicated supervision.
trust the entire process to us. We are dedicated to providing you the trusted after-sales service for product protection. So let us take care of everything, so you can sleep easy. Dari awal sampai siang. Kabar? Iya, baik, perkenalkan Pak, saya Kartika dan ini teman-teman saya mahasiswa dari STI Widewaha. Jadi saat ini kami sedang menyusun tugas akhir Pak menjelang UAS, yaitu mengenai proses ekspor. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pandangan Bapak sebagai praktisi di bidang ekspor agar kami bisa mendapat wawasan nyata dari lapangan, begitu Pak. Untuk keperluan dokumentasi dan agar kami bisa fokus mendengarkan, apakah tidak masalah jika kami rekam Pak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian sebagai pembuka mungkin boleh kami tahu terlebih dahulu bagaimana Bapak pertama kali terjun ke dunia ekspor, kemudian saat ini produk apa saja yang sudah diekspor dan ke negara mana saja Pak? Ya, saya bisa mengawali usaha di tahun 2001 ya. Jadi mungkin kalian belum lahir. 2001 saya belajar pengeringan kayu. Dari pengeringan kayu kemudian saya kenal orang-orang furniture, mulai menjadi subkontrak. Kemudian secara bertahap kita mulai ekspor sendiri. Dan saat ini karyawan di Kayu Manis sudah ada sekitar 170 orang dengan spesialisasi furniture untuk kamar mandi. Mungkin ke negara mana saja Pak ekspornya? Saat ini paling banyak kita ke Spanyol, Itali, ada Perancis, Belgia, kemudian ke US, terus mungkin ada beberapa yang tidak begitu signifikan ya. Tapi pasar terbesar adalah Itali, Perancis, Spanyol. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ini pertanyaan Pak. Ya. Kira-kira apa tahapan paling awal yang perlu disiapkan pelaku usaha untuk memulai ekspor seperti itu? Ya, ada dua sisi ya. Ada orang yang berpendapat harus ada pasar dulu. Tapi kan kita pada saat mulai bisnis kan belum tentu kita tahu pasarnya ya. Jadi kita belajar produknya dulu, kemudian belajar secara mendetil bagaimana produk itu harus dibuat, standar kualitas, dan kemudian baru kita masuk ke pasar ekspor. Pasar bisa lokal, bisa ekspor. Kebetulan saya dari awal memang banyak kenalan eksportir, sehingga saya menyasar langsung ke pasar ekspor. Seperti itu. Jadi semua bertahap dari kita alat sederhana sampai sekarang yang tadi di video kita punya CNC, mesin yang boleh dikatakan dia bisa ngapain saja. Pertahapannya lumayan lama ya, mulai dari kita masih menggunakan alat mekanis yang didorong-dorong Yang manual itu ya Pak? ya, jadi seperti itu. Harus mengenali produknya terlebih dahulu Iya. baru pasarnya seperti itu. Ya, soalnya kan pengenalan produk penting. Bagaimana kita akan membangun cerita kepada customer kalau kita tidak mengenali produknya. Jadi istilahnya kita buat story behind the product ya. Jadi produk ini kita harus tahu kayunya dari mana, kualitasnya seperti apa, prosesnya seperti apa, sehingga pembeli itu akan merasa yakin dan akan memberikan order ke kita. Mungkin pertanyaan dari saya Pak, Ya. ketika sudah menentukan target pasar lalu seperti apa produknya itu, lalu mencari buyernya itu apakah ada platform atau mungkin channel tersendiri? Ya, kalau melewat platform medianya banyak, tapi kita saat ini masih menggunakan media pameran untuk ketemu buyer ya. Biasanya kita pameran setiap bulan Maret di Jakarta.
Nanti di sana kita dipertemukan dengan buyer dari seluruh dunia. Bertemu di sana, kita akan menjajaki kemungkinan jual belinya seperti apa yang kita bisa sediakan, dan saat ini itu masih merupakan media yang paling bagus di luar platform ya. Kita sudah coba Alibaba, tapi di media sosial itu sudah terlalu banyak scammer ya. Jadi itu yang kita coba hindari. Jadi pameran menurut saya masih bagus. Mungkin untuk pasar lokal beda ya. Pasar lokal harus banyak di medsosnya, karena jangkauan pembelinya itu kan nggak harus jangkau banyak. Kalau ekspor kita hanya butuh dalam setahun mungkin butuh 1-2 orang pembeli. Setelah itu Kuantitasnya besar. ya dia akan order sepanjang tahun. Salah satu pembeli saya yang dapat dari pameran 2 tahun yang lalu itu satu jaringan toko di Italia, dia punya 106 toko. Jadi kita ngisi 106 toko tiap bulan harus kirim 3-4 kontainer ke Italia. Jadi bedanya kalau lokal itu kita tidak kurang memperhatikan masalah loyalitas, tapi kalau ke ekspor standar saya bahwa pada saat mereka kontrak dengan kayu manis, saat menaruh DP mereka harus diyakinkan bahwa mereka tidak perlu berpikir bahwa barangnya nanti akan cacat atau rusak jelek. Mereka harus kita yakinkan, dan pada saat barang itu berangkat saya sendiri harus yakin bahwa sampai di sana tidak ada komplain. Makanya itu dalam proses produksi itu kita terapkan quality control yang bertingkat-tingkat untuk menghindari pertama nama baik perusahaan kalau banyak dikomplain, kedua menghindari kerugian, karena kalau di sana tuh kadang-kadang kayu cuil sedikit dia akan minta ganti seluruh barang. Jadi kita sama-sama barang berangkat kita harus yakin bahwa tidak ada komplain. Pembeli ngasih ke DP kita juga harus yakin bahwa kita tidak akan memberikan barang yang kualitas rendah. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Mas ya. Gitu. Itu pertanyaannya. Bagaimana proses awal negosiasi harga dengan buyer internasional dilakukan Pak, dan faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan harga ekspor? Kita harus melakukan penelitian dulu. Harga di pasar tujuan itu untuk barang sejenis itu berapa? Mereka biasanya itu harga jual mereka itu di range antara 3 sampai 5 kali lipat. Jadi beli di sini 1 juta, dia akan jual 3 sampai 5 juta di sana. Jadi atas dasar itu kemudian kita tentukan target pasar mana yang akan kita tuju. Terus apakah kita punya desain sendiri atau hanya sekedar melihat tetangga atau ikut-ikutan bikin. Selama ini yang pengalaman saya, kita punya tim desain sendiri, itu kita bisa tahan harga. Jadi kalau menurut kita sudah kita adakan penelitian bahwa harga kita ini masuk akal, kalau kita bertahan, pembeli akan mau, karena desain kita tidak di tempat lain. Beda kalau istilahnya kita bikin produk atas dasar tetangga bikin misalnya kursi dan seperti kok laris, saya ikut bikin, itu nanti pada akhirnya akan terjadi perang harga, mana yang lebih murah, mana yang paling murah itu akan diambil buyer. Pada akhirnya tidak ada yang survive, tidak akan bertahan jangka panjang. Kelemahan dari industri di Indonesia, terutama sentra-sentra furniture di Jepara, Klaten itu adalah mereka tidak kadang-kadang enggan untuk invest di mesin. Jadi lebih pada untuk konsumsi, dapat order, dibelikan tanah, dikonsumsi sifatnya konsumtif, tidak mereka merupakan. Sedangkan sekarang tren pembeli berubah. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu pembeli kita itu adalah
orang-orang yang punya toko 3, 4 atau 1 toko mereka dalam Indonesia beli untuk tokonya sendiri. Sekarang trennya sudah perusahaan besar-besar yang jualan online ya. Kalau jualan online beda sama orang pemilik toko. Kalau pemilik toko dia order gitu 1 kontainer sampai di sana dibuka, dicek barangnya satu-satu yang rusak diperbaiki. Kalau online kita kirim, dia langsung distribusikan ke pembeli akhir. Dia tidak punya waktu untuk ngecek. Nah itu makanya dibutuhkan mesin-mesin untuk memastikan bahwa produk kita tuh presisi ya. Presisi artinya posisi lubangnya nggak pernah beda-beda, hasilnya semua sama. Berarti untuk menentukan harga itu termasuk di value based pricing ya Pak? Iya. Dimana kayak semisal perusahaan punya value nilai tersendiri dengan produknya, berarti perusahaan juga berani menentukan harga sesuai nilai yang dimiliki. Ya jelas kan kita belajar dari aksesoris perempuan ya, tas harganya bisa sampai miliar, itu kan sebenarnya di logika nggak masuk akal. Yang dijual kan value brandnya ya, tapi kita belum berani terlalu tinggi. Kita paling nggak bisa survive, perusahaan bisa berkembang kemampuan kita. Kalau dari segi furniture pun, kalau di Eropa ada beberapa brand yang harganya luar biasa, tapi bangun brand itu waktu yang lama ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Metode pembayaran apa saja yang paling umum digunakan dalam transportasi ekspor? Kalau dari bayar itu ada 2 macam ya, kita LC sama TT. TT itu transfer. Jadi kalau kita sebenarnya lebih menyukai transfer, karena transfer itu biasanya pembeli memberikan down payment. Down payment itu range-nya biasanya 30-50 dari nilai transaksi. Sedangkan kalau LC itu kan barang akan dibayar pada saat barang sudah berangkat. Barang sudah berangkat, kita kirimkan dokumennya, ini kapal berangkat tanggal sekian, buktinya ini, dia baru akan transfer. Nah selama proses produksi kan berarti kan kita pakai modal sendiri. Nah itu berat bagi kita. Kalau kita taruhlah 1 kontainer nilainya 600 juta, 600 juta kita sebulan mungkin 10 kontainer, berarti kita butuh duit 3 miliar untuk diputar. Kalau pakai transfer kan kita terima DP 50%, itu bisa bantu. Tapi kalau LC tidak bisa. Tapi memang ada beberapa buyer yang memang mintanya LC, yang kita mau nggak mau harus itu. Biasanya dibayar kalau transfer itu sama barang kontainer berangkat, dokumen ekspornya sudah terbit, mereka akan bayar. Kalau ada perbedaan kurs mata uang itu gimana Pak? Itu tergantung kita tetapkan pakai apa. Jadi biasanya kita pakai USD sama euro. Tapi nggak ada perbedaan. Kalau dia kita pakai rupiah ya kita harganya pakai rupiah. Jadi kalau pas euronya US-nya menguat, ya kita senang karena dapat lebihan duit. Tapi kalau euronya melemah ya kita rugi. Tapi seringnya di Indonesia sih menguat. Yang tanya Pak, untuk sebelum pengiriman barang itu kan pasti ada dokumen-dokumen sendiri itu yang harus dipersiapkan. Itu dokumennya biasanya apa aja dan bagaimana itu cara menghitung biaya bea cukainya itu dan pajaknya gimana? Karena kita istilahnya penjualan itu kan pajaknya PPN. Kalau ekspor itu 0%. Jadi kita tidak dikenakan pajak, dan bahkan biaya-biaya yang sudah kita keluarkan, misalnya saya beli triplek, beli lem, itu kan ada BPN-nya, itu bisa kita mintakan kembali. Pemerintah saya sudah bayar BPN sekian, karena saya BPN saya 0, maka saya minta yang sudah saya bayarkan. Kalau untuk dokumen yang dibutuhkan ada beberapa sih, tapi saya nggak begitu hafal detailnya ya Pak. Ada surat keterangan asal barang, terus packing list, terus surat
Pak sudah fumigasi seperti itu. Detail mungkin marketing. Oh iya. Oke, baik Jadi Pak. seperti itu. Oke. Dan kalau pas pengiriman itu kontainernya bagaimana ya Pak? Tipenya mungkin tipe yang Ada. LCL atau yang apa ya? Nah, kalau kontainer kan cuma ada 3 tipe. Tipe 20 feet itu yang kecil, isinya sekitar 30 cpm. 40 feet itu isinya 60-an, terus 40 feet high cube isinya sekitar 68 ppm. Kalau LCL kita nggak pakai. Pertama karena kita jualnya minimal harus 20 feet. Satu kontainer nggak boleh ngejar. Oh gitu. Ya, Kalau wawancara kita kemarin itu malah ada yang begini Pak, jadi satu kontainer misalnya pesanannya kurang dari itu nanti ada yang lain yang ikut. ya, gitu. ya itu di sini. namanya konsolidasi ya. Oh iya. Bukan LCL. LCL itu kan singkatan dari less than kontainer. Muatan. Ya, jadi orang beli satu meja, kemudian kita kirim by LCL, nanti gabung sama Iya. sama dari perusahaan kargo ngumpulin sampai kumpul satu kontainer baru berangkat. Kalau konsolidasi itu mungkin dari beberapa perusahaan bayarnya ke sini kan, saya beli di sana sekian nanti digabungkan jadi satu kontainer berangkat mungkin dari sini ya, berangkat dari sini. Tapi itu semua harus pakai dokumen atas nama perusahaan masing-masing. Soalnya kalau pakai dokumen kita nanti akan menimbulkan masalah pajak ya, seolah-olah itu yang jualan hanya kita sendiri. Padahal di situ ada implikasi kalau kita punya barang kita jual tapi tidak muncul di dokumen ekspor, maka pemerintah akan mengenakan PPN 11%. Lumayan 11%. Iya lumayan. Kalau sampai ketahuan pajak itu yang Kemudian apa saja regulasi utama yang harus dipahami oleh eksportir Indonesia sebelum melakukan ekspor Pak? Apakah regulasi tersebut tuh berbeda tergantung jenis produk, misalnya makanan, tekstil atau barang tambang? Kemudian bagaimana cara eksportir itu mengikuti serta menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang bisa terjadi kapan saja itu? ya kita biasanya harus ikuti sih ya. Iya. Itu regulasi biasanya mengacu pada HS Code, singkatnya harmonized system. Barang-barang apa yang syarat ekspornya kan beda-beda. Misalnya kalau kayu blok, kayu bulat itu nggak boleh diekspor, papan juga nggak boleh diekspor, harus boleh diekspor dalam bentuk sudah furniture seperti ini. Jadi kita memang harus terus mempelajari ya. Bisa juga regulasi dalam bentuk kejelasan asal usul kayu. Kalau di furniture kita namanya SPLK, sertifikat verifikasi LK, bahasa namanya. Itu untuk membuktikan bahwa kayu kita itu bersumber dari sumber yang legal, yang resmi, bukan kayu curian. Ya, ada aturan-aturan seperti itu yang harus kita ikuti. Berarti seorang eksportir memang harus punya basic hukum juga ya Pak ya? Buat juga. Ya, kita kan tiap ada edaran atau aturan baru kan kita pelajari. Iya. Bisa juga nanti kita diskusikan di organisasi eksportir, kita pelajari bersama-sama, kemudian kita manggil orang dari misalnya ke Departemen Luar Negeri atau dari dinas terkait untuk menjelaskan bagaimana kita mensiasati aturan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke. Kayak untuk awal ekspor itu kan harus ngurus berkas-berkas tuh. Ya. Nah, Bapak itu butuh jasa forwarder nggak sih? Atau Forwarder ya, sekarang dia akan yang ngurus nyari perusahaan shipping company siapa dari Surabaya. Ya halo ya, oke, 2 kontainer lagi ya transfer hari ini Pak. Kenapa? Dari diangkut di sini sampai naik kapal. itu nggak sampai 10 juta Pak? Nggak sampai. Yang mahal itu kan kapal sama asuransinya. Apalagi kalau timur tengah perang
itu kapal bisa memilih. Saya kira bisa juga pertama ya, kita kan tidak tahu ilmunya pertama, mungkin bisa bergabung pada perusahaan ekspor dulu, pelajari apa macam bayarnya seperti apa, sumber bahan bakunya dari mana, terus teknologinya seperti apa. Nanti setelah lancar menguasai semua baru mungkin mulai ya. Kalau mulai dari nol tanpa magang dulu saya kira berat, karena butuh modal yang besar ya, walaupun mungkin orang tuanya kaya raya terus beli mesin-mesin tapi nggak akan jalan kayaknya. Harus belajar di perusahaan yang sudah ekspor. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas informasi, saran, dan waktunya. Itu sangat berarti untuk kami. Kami mendapatkan banyak ilmu baru dari Pak Alex. Terima kasih.